Ini ketika kita setia kepada Tuhan, maka Tuhan setia kepada kita. Tetapi sebaliknya, ketika kita tidak setia kepada Tuhan, maka penyertaan Tuhan itu memang tidak ada. Tuhan istilahnya itu wait, menunggu. Kapan engkau akan berbalik kepadaku dan setia kepadaku, maka aku akan jauh lebih setia daripada engkau. Shalom good readers, hari ini kita kembali merenungkan firman Tuhan yang diambil dari 2 Raja-Raja 18 ayat 1 sampai yang ke-12. Tetap semangat membaca firman Tuhan dan kita yakin kalau kita setia kepada Tuhan, Tuhan pasti setia juga kepada kita. Dan hari ini kita bisa melihat ada satu raja Hizkia yang dari Yehuda. Kalau kemarin kan dari Israel, sekarang dari Yehuda. Nah, apa yang kita dapatkan informasi dari seorang raja Hizkia? Ternyata Raja Hizkia melakukan apa yang benar di mata Tuhan, tepat seperti yang dilakukan Daud, bapak leluhurnya. Ya memang kalau dari garis keturunan, mereka semua adalah keturunan Daud juga. Dan Hizkia memilih untuk hidup sesuai dengan ketaatan kepada Tuhan. Berbeda dengan raja-raja sebelumnya dia yang memilih hidup untuk taat kepada Baal. Tetapi Hizkia melihat dia melihat bapak leluhurnya yaitu Daud yang setia kepada Tuhan. Saya rasa ini sangat luar biasa ya, karena banyaknya orang itu meniru bapak leluhurnya yang di atasnya itu adalah kekayaannya, kesuksesannya, keberhasilannya. Tetapi berbeda dengan Hizkia. Hizkia meniru Daud dari sisi kerohaniannya. Dan kita bisa melihat di sini bagaimana Hizkia itu percaya kepada Tuhan di ayat yang kelima, dan dia taat, tidak menyimpang daripada mengikut Tuhan. Dan terjadilah reformasi besar-besaran di seluruh Yehuda. Jadi bangsa Yehuda atau penduduk Yehuda akhirnya tidak lagi melakukan penyembahan kepada Baal, tetapi penyembahan kepada Tuhan. Kita bisa lihat di sini dia menghancurkan tugu-tugu berhala, menebang tiang-tiang berhala, ular tembaga yang dibuat Musa begitu ya, yang tadinya dibuat itu untuk hal yang positif tapi dipakai menjadi hal yang negatif, dan apapun itu semuanya dihancurkan dan dimusnahkan oleh Hizkia. Maka di ayat yang ketujuh dikatakan, maka Tuhan menyertai dia kemanapun ia pergi berperang, ia beruntung. Ia memberontak Raja Asyur dan tidak lagi takluk kepadanya. Dan Raja Asyur pada waktu itu memang lagi jaya-jayanya, lagi berkuasa-berkuasanya. Tetapi ketika Hizkia berhasil memberontak, melepaskan diri dari Raja Asyur, kenapa? Karena Tuhan menyertai dia. Good readers, kita bisa melihat di sini, ketika kita setia kepada Tuhan, maka Tuhan setia kepada kita. Tetapi sebaliknya, ketika kita tidak setia kepada Tuhan, maka penyertaan Tuhan itu memang tidak ada. Tuhan istilahnya itu wait, menunggu. Kapan engkau akan berbalik kepadaku dan setia kepadaku, maka aku akan jauh lebih setia daripada engkau. Dan di sini juga disajikan satu perbedaan, yaitu dengan Raja Hosea. Bagaimana Raja Hosea itu akhirnya takluk oleh Asyur, dijajah, lalu bangsa Israelnya itu dibuang. Ini suatu perbedaan sangat mencolok sekali, karena Yehuda notabene sebenarnya lebih kecil daripada Israel. Tetapi Yehuda berhasil untuk tidak takluk. Maksudnya dia tidak di bawah Raja Asyur, dia berhasil memberontak. Karena apa? Karena yang mendukung daripada Yehuda adalah Tuhan sendiri. Good readers, kita bisa lihat di sini, kita bisa merenungkan dalam kehidupan kita bahwa cerita tentang Hosea yang di tengah-tengah daripada kesuksesan reformasi kerohanian Hizkia itu semakin mempertegas bahwa kehidupan manusia itu utuh dan satu, yaitu apa? Kehidupan rohaniah dan juga kehidupan duniawi ini satu kesatuan. Kalau kita tidak setia kepada Tuhan, maka segala yang kita lakukan dalam dunia ini menjadi tidak berhasil. Tetapi ketika kita setia kepada Tuhan, maka apapun yang kita lakukan di dalam dunia ini menjadi berhasil. Ini adalah sebuah unity, kesatuan. Jadi, good readers, pada hari ini kita renungkan, apakah kita memiliki dua kepribadian ini? Yaitu, kalau di rumah sangat rohani, kalau di gereja sangat rohani, begitu masuk dalam dunia pekerjaan, kita menjadi sangat jahat.
Dan saya rasa banyak sekali orang Kristen yang demikian, memiliki dua kepribadian yang sangat jauh berbeda. Tetapi dengan Hizkia dan Hosea yang disandingkan oleh penulis dua raja-raja ini memperlihatkan bahwa Hizkia yang taat kepada Tuhan, maka kehidupannya berhasil. Saya yakin dan percaya kita pun demikian. Ketika kita percaya kepada Tuhan, ketika kita setia kepada Tuhan, maka Tuhanlah yang membuat berhasil kehidupan kita. Bukan kita sendiri, tapi Tuhanlah yang membuat kita berhasil. Amin. Terima kasih sudah menonton video ini. Have a nice day and God bless us.